Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan detik-detik terakhir. Ini tinggal maf'ul, tinggal nawasib ya, tinggal isim-isim yang dinasobkan. Nah, kemarin sudah dijelaskan ada 15 isim yang dinasobkan. Mansubatil asma atau isim-isim yang dinasobkan ada 15. Ini saya share untuk gambarnya ya. Bisa di screenshot dulu. Nah ini. Ini sudah tak share belum? Belum ya? Belum. Nah ini ya. Nah sebelumnya kita belajar isim yang dibaca rofa. Ini ya. Ini ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isimnya kana dan saudaranya, khobarnya inna dan saudaranya, kemudian terakhir tawabi. 7 sudah selesai semua. Kemudian kita saat ini masuk di isim yang dibaca nasab, mansubatil asma. Nah, isim yang dibaca nasab ini ada 15. Ada maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isimnya la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khobarnya kana, isimnya inna, kemudian 2 maf'ulnya dhonna, kemudian yang terakhir tawabi, yang ada 4 itu. Nah, dari 15 itu kita pilih dulu yang sudah, nanti tinggal dibaca saja, tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang pertama dari bawah, tawabi sudah dijelaskan, jadi nanti tidak kita jelaskan ulang. Nah, ini ya 5. Naat, atof, taukid, badal. Kan sudah ya. Yaitu prinsipnya dia mengikuti yang diikutinya. Kemarin. Jadi kalau ini kasusnya nasab, kalau yang diikuti nasab, dia ikut nasab. Nah itu. Ini pelajaran yang ke-15. Kemudian yang ke-14, ini dzonna. Dzonna itu sudah kita pelajari waktu belajar tentang apa dulu? Amil yang masuk kepada mubtada khobar. Nah itu dzonna. Dzonantu itu ya. Dzonantu. Pelajaran dzonantu itu kita sudah belajar tentang dua isim yang dibaca nasab. Kan gitu ya. Dulu tansibul mubtada wal khobar. Jadi menasabkan mubtada sekaligus khobarnya. Dzonantu. Kana inna sudah semuanya. Khobarnya kana sudah, yaitu amalnya kana ya. Kana amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Khobar. Amalnya inna
di sebaliknya, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, yang tansibul itulah yang masuk di sini, yaitu menasobkan. Kalau kana berarti menasobkan khobarnya, kalau inna berarti menasobkan isimnya. Nah, jadi sudah jelas di pelajaran kana dan inna 13-14. Nah, jadi kita sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, segini sudah kita pelajari dari 15 itu. Khobarnya kana sudah, isimnya inna sudah, 2 maf'ulnya dzonan tuh sudah. Kemudian na'at sudah, atof sudah, taukid sudah, badal sudah. Nah, ini nanti tidak akan kita pelajari lagi. Ya paling kita baca. Karena ada pelajarannya kita baca untuk berkahnya. Cuman tidak dijelaskan lagi karena sudah dijelaskan. Gitu ya. Berarti PR kita atau pelajaran kita nanti ada 1 sampai 11. Nah, ini dipahami dulu 1 sampai 11. Nah, di antara 1 sampai 11 ini ada beberapa jenis maf'ul. Nah, pertama yaitu maf'ul bih. Kemudian yang ke-10 dan 11 ini maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Nah, itu ya. Maf'ul bih, maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Nah, ini nanti kita pelajari karena konsepnya hampir sama, cuman beda. Kemudian dzorof. Dzorof ini sudah kita pelajari ya. Nah, dulu. Dzorof zaman dan dzorof makan. Kan sudah kita pelajari. Dzorof zaman itu menunjukkan keterangan waktu. Dzorof zaman menunjukkan tempat. Waktu. Ya. Makan itu tempat, zaman itu waktu. Jadi sudah selesai. Paham. Dulu kalau zaman ada al-yaum, godan, kemudian ba'da dzuri dan seterusnya. Nah, itu zaman. Kalau waktu ada indakum, indaka, amamal masjidi, di depan masjid, haulahu, sekitarnya, dan seterusnya. Dulu sudah kita pelajari. Itu disebut dengan dzorof makan. Nah, semuanya ini nanti dibaca nasob. Nah, itu yang harus kita pahami. Semuanya dibaca nasob. Berarti nanti cuman ada beberapa yang kita pelajari, yaitu maf'ul. Nanti ada maf'ul bih, maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah. Ini 1, terus 10, 11. Kemudian masdar. Seolah masdar juga sudah pernah kita pelajari, tapi kita ulang lagi. Kemudian nanti yang agak baru ya hal, tamyiz, mustasna, isimnya la, dan munada. Munada kan sudah juga. Apa munada artinya? Munada itu yang dipanggil. Huruf nida. Dulu kan kita sudah huruf nida. Berarti huruf panggil. Jadi munada yang dipanggil, huruf nida itu kata untuk memanggil. Huruf yang dipakai untuk memanggil. Kalau bahasa kita, hei, hei Muhammad. Nah, hei itu berarti kata panggil. Muhammad itu yang dipanggil. Hei, kamu yang berjalan. Nah, hei, pejalan kaki. Nah, itu pejalan kaki itu disebut dengan munada. Nah,
huruf nidanya, kata yang digunakan untuk memanggil pakai ya. Misalkan, ya pejalan kaki, wahai pejalan kaki. Nah, nanti kita contohkan masing-masing. Nah, itu jadi ringkasnya tidak terlalu banyak yang kita pelajari karena sudah banyak yang sudah kita pelajari. Tuh. Jadi walaupun ada 15, ini nanti cuma beberapa saja yang kita dalami. Sudah, itu beberapa isim nasab yang dibaca nasab. Nasab alamat utamanya fathah. Nanti yang lainnya yang sudah kita pelajari dulu. Kalau musannaf segini, kalau nasab dibaca begini. Kalau asmaul khamsah, kalau nasab dibaca begini. Kalau jamak mudzakkar salim, kalau nasab dibaca begini. Jamak muannas salim, kalau nasab dibaca begini. Jamak taksir, kalau nasab dibaca begini. Dan seterusnya. Nah, jadi posisi dia nasab ketika maf'ul bih, masdar, dan seterusnya. Nah, ini ada Mas Tono kesini biar ngikuti di depan. Ya. Isu cah. Isu-isu sekarang. Sebentar, tak suruh masuk sebentar biar di depan. Wawal ismul mansud alladhi yadkhulu bayan lu. Ya, kita lanjut. Nah, kita cek-cek. Masuk ya? Ya. Kita lanjut masuk masing-masing. Kemarin sudah maf'ul bih. Maf'ul bih itu keterangan waktu. Objek keterangan waktu. Estono di depan. Tapi cuma ngambil charger ternyata nggak bisa. Zoom. Nah, lanjut. Dilihat kitabnya kemarin sudah maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Nah, kita lanjut di babul masdar. Masdar sudah tahu ya? Masih ingat masdar? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah.
wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Babul masdar, bab yang menjelaskan tentang masdar. Al masdaru huwal ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Yang disebut dengan masdar adalah isim yang dibaca nasab. Jadi masdar itu isim yang dibaca nasab. Alladzi yaji'u salisan, yang di posisi ketiga fi tasrifil fi'li, di dalam tasrif fi'il. Yo, pengertiannya gitu aja ya masdar. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu berarti masdar. Doroba yadribu dorban. Berarti dorban itu masdar. Ada nasoro yang suruh nasron. Nah, nasron itu berarti masdar. Jadi masdar itu adalah isim yang dibaca nasab, yang letaknya di ketiga pada tasrif, pada pelajaran tasrif. Urutan ketiga ya. Nah, jadi kita belajar lagi bahwa masdar itu dibaca nasab. Nah, contohnya nahwu qaulika doroba yadribu dorban. Contoh dorban. Nah, dorban itu urutan yang ketiga. Yang pertama doroba, yang kedua yadribu, yang ketiga dorban. Kalau doroba itu fi'il madhi, kalau yadribu fi'il mudhari'. Kemudian dzurban masdar. Nah, yang disebut dzurban itu masdar ini. Nah, bagaimana penerapannya dalam kalimat? Wa huwa qismani lafdiyun wa ma'nawiyun. Nanti ada dua, yaitu lafdiyun, istilahnya lafdiyun, masdar lafdi, dan ma'nawiyun, masdar ma'nawi. Fa'in waqa'a lafduhu lafdu fi'lihi wa huwa lafdiyun. Maka apabila faktanya atau lafadznya itu lafduhu lafdu fi'lihi, lafadznya adalah lafadz yang sama dengan fi'ilnya, disebut dengan lafdi. Jadi masdar lafdi. Contohnya, nah ini pemakaian masdar kayak gini. Qatala artinya apa? Qatala? Membunuh. Nah, membunuh. Nah, contoh, kita membuat kalimat dari qatala. Qatal tuhu. Kotal, kakek, sebentar, salah. Kebanyakan. Kotal tuhu, jadi kotal tuhu. Ya. Apa artinya kotal tuhu? Ya dibunuh. Apa? Dibunuh. Mana subjeknya? Nah, kalau buat kalimat itu dicari dulu. Pertanyaan pertama, kalau ada kalimat seperti ini, kalimat ini diawali isim atau diawali huruf. Kalau diawali isim berarti ismiyah. Kalau diawali huruf fi'il berarti fi'liyah. Kalau ismiyah berarti mubtada khobar. Kalau fi'liyah berarti dicari fi'il fa'il. Nah, qatal tuhu diawali isim atau diawali fi'il?
Fi'il. Fi'il. Maka harus kita cari fi'il fa'il, subjek, predikat. Nah, Itu baik dong. kotala. Nah, kotala itu fi'ilnya. Kemudian ada domir anta, tu. Jadi kotal tu. Nah, salah satu. Kotal tu. Kemudian ada objeknya. Objeknya apa? Hu. Hah? Jadi kotal tu. Subjeknya anta. Predikatnya atau Kamu. pekerjaannya itu kotala. Membunuh. Kemudian hu itu objeknya. Kotal tuhu. Dia laki-laki. Ya. Nah, masdarnya di mana? Masdarnya di sini. Kotelan. Apa artinya kotelan? Dibunuh. Ya. Kotal tuhu kotelan. Aku membunuh dia kotelan. Ya benar-benar membunuh gitu. Benar-benar membunuh. Gitu. Menegak, memberikan apa ya? Ya memberikan pengertian bahwa ya membunuh. Gitu. Jadi ya benar-benar membunuh. Gitu. Makanya kemudian kotal tuh kadang orang itu kan mengatakan kotal tuh tenane kan bisa gitu ya. Aku membunuh dia gitu. Nah, untuk menegaskan dalam bahasa Arab bisa menggunakan kotal tuhu kotelan. Aku membunuhnya. Benar-benar tak pateni gitu. Benar-benar membunuh. Jadi bukan membunuh dalam pengertian membunuh karakternya, enggak, tapi ini kotelan, betul-betul tak bunuh gitu. Menghilangkan nyawa. Iya. Nah, itu makanya kemudian ada cara mengungkapkan. Nah, salah satu cara mengungkapkannya adalah seperti ini. Kotal tuhu kotelan. Nah, karena kotelan ini, masdar ini, itu sama kalimatnya dengan kotala, fi'ilnya, maka inilah yang disebut dengan masdar lafzi. Nah, jadi masdar lafzi itu karena fi'ilnya itu sama dengan masdarnya. Nah, itu contoh praktis lafzi, contoh dari lafzi. Contoh apa lagi? Dorob tuhu dorban. Apa artinya berarti? Saya mencuri. Dorob, doroba. Memukul. Nah, memukul. Dorob tuhu dorban. Aku memukulnya. Ya benar-benar memukul. Gitu. Kalau diterjemahkan ngono, nah terjemah bahasa Indonesia itu mungkin dimaknai sebenar-benarnya gitu ya. Aku memukulnya dengan sebenar-benarnya. Mungkin dimaknai seperti itu yang paling enak. Nah, intinya kita memahami kalau kotal tuhu kotelan itu berarti memang benar-benar membunuh. Kalau dimaknai letterlek kan kita kesulitan. Kotal tuhu, aku membunuhnya kotelan, membunuh. Kan gitu. Aku membunuhnya bunuh. Nah, kan gak enak. Makanya harus dipahami maknanya. Oh, dia sebagai masdar. Berarti dia itu membenarkan bahwa pekerjaan itu memang dikerjakan. Jadi dorob tuhu dorban. Aku memukulnya dengan benar-benar memukul. Contoh. Nah, itu yang disebut dengan lafzi, masdar lafzi. Jelas ya? Nah, kita bandingkan dengan yang kedua.
Yang kedua itu masdar maknawi. Wa in waqa'a makna fi'lihi duna lafdzihi fahuwa maknawiyun, disebut dengan masdar maknawi. Jadi jika masdarnya itu bukan lafadznya tapi hanya makna dari pekerjaan itu, maka disebut dengan maknawi. Jadi maknanya sama, tapi lafadznya beda. Contohnya, di dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang sama maknanya. Nah, makanya kemudian digunakan dengan diistilahkan dengan masdar maknawi. Contohnya apa? Contohnya jalastu qu'udan. Apa artinya jalasa? Duduk. Duduk. Berarti jalastu apa? Tuh, saya duduk. Jalastu, aku duduk. Qu'udan. Apa qu'udan? Qu'udan itu mak'adun. Tahu mak'adun? Nggak tahu, berarti ya. Silo. Qu'udan itu maknanya duduk. Sama. Mak'adun itu tempat duduk, bangku. Qu'udan jalastu, qu'udan makna jalastu, jalasa itu duduk, makna qu'udan itu juga duduk. Nah, masdar yang seperti ini disebut dengan masdar maknawi. Artinya ya sama, jalastu qu'udan, aku duduk, ya benar-benar duduk. Bukan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, pelajarannya qu'udan itu harus dibaca nasab. Nah, kotelan itu harus dibaca nasab. Dorban tadi yang contoh doroba. Dorobtuhu dorban tadi juga dorbanya harus dibaca nasab. Tidak boleh dorobtuhu dorbun. Nah, berarti tidak belajar. Atau dorobtuhu dorbin. Nah, berarti tidak belajar. Yang betul apa? Yang betul dorobtuhu dorban, dibaca nasab. Nah, ini yang kedua disebut maknawi. Nah, ini ya maknawi. Sudah selesai pelajaran master seperti itu saja. Ada lafzi, ada maknawi. Mas Ari, jelas? Ya. Kalau bahasa kita itu apa seperti itu? Ada enggak? Mungkin ya nengkone enak tenan, Mas. Mas pada bahasa double-double. Iya ada. Nanti dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran ada. Makanya harus dipahami. Kalau diterjemahkan bahasa kita nanti sebenar-benarnya membunuh. Atau ya sebenar-benar, kalau dimaknai kan sebenar-benarnya. Jalastu qu'udan, aku duduk, ya benar-benar duduk gitu. Kotal tuh, kalau dimaknai apa coba? Ya, paling kan sebenar-benarnya gitu saja kan. Jalastu qu'udan, aku duduk sebenar-benarnya. Qu'udannya masa dimaknai sebenar-benarnya? Padahal qu'udan maknanya duduk. Nah, itu makanya kita harus memahami bahasa. Ini kalau di bahasa Indonesia mungkin strukturnya ya bingung, saya sendiri enggak tahu, saya juga
tidak paham kalau disamakan apa strukturnya, tidak ada. Nah itu, makanya memang harus belajar struktur kalimatnya. Untuk mengungkapkan, kan fungsinya kan memang untuk mengungkapkan sebuah rasa, sebuah kejadian dengan kalimat. Nah Allah dalam menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa Arab. Jadi menyampaikan rasa itu dengan bahasa Arab. Jadi rasanya Allah, bahasanya gitu, ingin ditransfer kepada manusia. Maka harus ada yang bisa mewakili yang paling tepat lah, minimal gitu, yang paling tepat. Maka dimunculkanlah bahasa yang disebut bahasa Arab. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kan Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak ada kebingungan kalau tahu bahasa Arab. Ya meskipun gitu saja manusia tidak bisa buat itu. Itulah mujizatnya Al-Quran. Dan itu diakui oleh para ahli waktu itu sampai sekarang. Ahlinya ahli dalam bahasa Arab. Kalau ulama ahlinya ahli. Korol dekor. Nah itu masdar. Masdar selesai, silakan di screenshot masdar. Nih. Nah selanjutnya masdar kita lewati. Yang selanjutnya kita masuk di dzorof zaman dan dzorof makan. Ini kita biasa saja ya, sudah pernah belajar. Dzorof zaman, dzorof makan. Di dzorof zaman ini ya, pelajaran sampai 3 ini. Saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab menjelaskan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzarful zamani huwas muzamani mansubu bi takdiri fi takdiri fi. Dzaraf zaman itu adalah isim yang menunjukkan zaman. Dibaca nasab bi takdiri fi dengan perkiraan maknanya adalah fi. Jadi dzaraf zaman, waktu, keterangan waktu kalau kita, itu untuk menunjukkan zaman waktu. Dengan perkiraan itu maknanya fi. Berarti kalau amamal masjidi, artinya ya di depan masjid. Fi itu kan maknanya di. Jadi amamal masjidi itu maknanya di depan masjid. Haulahu sekitar, di sekitarnya. Haula itu sekitar. Indahum, kalau di dalam Al-Quran nanti pakai indallah, berarti di sisi Allah. Indallah, di sampingnya Allah, atau di indallah, di Allah. Nah, kita sering memaknainya indallah itu di sisi Allah. Ya, pada Allah itu kan, di Allah itu dimaknai di sisi Allah. Nah, dan lain sebagainya. Intinya ada makna fi ketika dzaraf zaman. Fi itu ya di.
atau di dalam. Kalau sering kita memaknai di dalam. Kalau ala itu kan juga di tapi di atas. Tapi kalau fi di dalam, berarti maknanya itu dia ada di dalamnya situ, di dalam. Berarti indallah di sisi Allah itu maksudnya ya ya bisa dibayangkan lah, jangan dimaknai. Indallah. Amamal masjid berarti memang di dalam, di depan masjid itu, di depannya masjid, di dalam situ. Nah, artinya dia di dalam, di depan masjid. Di depan masjid, bukan di luarnya, tapi di depan masjid. Ada makna di dalam. Berarti di posisi itu. Contohnya, nahwu al-yauma wal-lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharon wa ghodan wa atamatan wa sobahan wa masa'a wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalik. Ini contoh-contoh isim dzaraf zaman atau dzaraf zaman. Isim zaman. Al-yauma, apa artinya al-yauma? Pada hari ini. Nah, maknanya pada hari ini itu ada di dalamnya makna fi. Gitu. Fi itu maknanya di dalam. Kalau bahasa kita fi itu di dalam. Mungkin contoh yang paling mudah, fi itu fil masjidi, berarti di dalam masjid. Nah, al-yauma pada hari ini itu mengandung makna fi. Perkiraannya mengandung makna fi. Berarti al-yauma ya pada waktu itu di dalamnya, itu bukan di luarnya, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Jadi di dalam pada waktu itu. Walailata pada malam hari. Wal ghudwatan pada pagi hari. Wa bukrotan pada sore. Waktu pagi. Wa saharotan pada waktu subuh, sahur. Wa ghodan besok. Wa atamatan Akhir. Waktu malam isya. Atamatan itu waktu isya. Wa sobahan waktu pagi, subuh. Wa masaan waktu sore. Wa abadan selamanya. Abadan sama amadan itu sama. Maknanya selamanya. Kemudian wahinan ketika. Nah, ketika itu hinan. Ketika. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang semisal yang menunjukkan dzaraf zaman atau isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Nah, contoh-contoh lafat-lafat itu nanti semuanya dibaca nasab. Oh ya, tadi contoh-contoh salah tadi tempat ya. Indah itu tempat. Dzaraf makan. Indah amama itu dzaraf makan. Ini kita bahas dzaraf zaman. Nah itu, jadi dzaraf zaman menunjukkan tempat, menunjukkan waktu dzaraf zaman. Jadi
Bagaimana cara pemakaiannya? Ya, kata-kata tadi yang sering digunakan dan kemudian sobahan, kemudian amadan, abadan, sobahan, masaan, dan lain sebagainya, itu dipakai dan tinggal didudukkan sebagai nasab. Atau dibaca nasab. Nah itu dzaraf zaman terakhir, dzaraf makan. Ini kita sudah pelajari, jadi jangan dalam-dalam. Intinya dihafal ke kosakatanya itu, kemudian dibaca nasab, gitu saja. Wa dzarful makani dan dzaraf makan, huwasmul makani adalah isim yang menunjukkan tempat, mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi. Di dalamnya juga ada makna fi. Diperkirakan itu memiliki makna fi. Nahwu amama, wa khalfa, wa qaddama, wa wara'a, wa fauqa, wa tahta, wa inda, wa ma'a, wa iza'a, wa hida'a, wa tilqa'a, wa hahuna, wa huna, wa ma'ashbaha dzalik. Nah, contohnya dzaraf makan di antaranya adalah amama. Contoh amamal masjid. Nah, amama tidak dibaca amami, tidak dibaca amamu. Tapi dibaca apa? Amama. Kenapa? Nasab. Seperti tadi godan, tidak godun, tidak godin. Tapi dibaca godan. Kenapa? Nasab. Kemudian sobahan. Kenapa dibaca sobahan? Bukan sobahun, bukan sobahin. Karena nasab. Saya nganul al-yaumi, Mas. Kenapa? Al-yauma, bukan al-yaumi. Al-yauma. Ya, kalau dia dalam keadaan dzaraf zaman, berarti dibaca al-yauma. Al-yauma akmaltu lakum. Nah, contohnya ya. Hari ini sudah aku sempurnakan. Al-yauma. Dalam surat Yasin juga al-yauma. Nah, itu berarti dibaca nasab. Kenapa dia dzaraf zaman? Jadi nanti kalau mengerop itu ya al-yauma ismun mansubun wa alamati nasbihi al-fathatu li'annahu dzarful zamani. Karena dia adalah dzaraf zaman. Itu cara mengerobnya. Ada amama khalfa wa qaddama wa wara'a wa fauqa wa tahta. Ini tinggal dihafal saja ya. Dihafal itu kata-kata atau yang masuk dalam kategori dzaraf zaman. Diperkirakan maknanya itu fi ya. Amama kan sudah tahu ya. Apa amama? Di depan. Di depan. Contohnya amamal masjidi, di depan masjid. Khalfa. Belakang. Khalfa di belakang. Kemudian qaddama. Ya. Awal. Nah, di depan. Qadim itu yang paling awal. Jadi qaddama, kan kita sering qudama itu ya. Sabab qudama. Sabab qudama itu ya sabab sing masuk lebih awal gitu. Kita sering nyebutnya sebagai qudama. Jadi qudama itu di depan. Kemudian waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di Atas. Oh. Tahta. Atas. Atas di bawah. tahta di bawah.
Nah, itu semuanya dihafal. Kalau ketemu itu dibaca nasab. Ciri utamanya fathah. Indah di sisi ma di sampang iza awah kita awah tilqa awah huna dan seterusnya ya. Huna di sini di situ, summa tilqa'a di hadapan, fida'a di dekat, iza'a di hadapan, qaddama di depan dan seterusnya. Jadi lafadz-lafadz yang semacam itu kalau kita pahami untuk menunjukkan tempat, maka dia dibaca nasab. Berarti dia dorof zaman. Dorof makan. Hati-hati. Berarti indallah dibaca inda. Inna dina indallah misalnya. Nah, indallah. Nah, kalau inna dina indallah. Nah, indallah ya kebetulan juga dibaca nasab. Kenapa? Karena dorof makan. Nah, nanti dorof makan, dorof zaman. Nah, itu berarti kalau menunjukkan waktu, berarti zaman. Kalau menunjukkan tempat, berarti makan. Dua-duanya dibaca nasab ketika ketemu itu. Nah, itu jadi tidak sulit ya. Insya Allah tidak sulit. Tinggal nanti sering-sering digunakan. Sehingga ketika ketemu faktanya di hutan kitab, maksudnya di kitab yang banyak kosakatanya, itu kita baru lihat kosakatanya yang buahnya tidak ada gundulnya saja sudah grogi, bingung, ilmunya hilang semua. Nah, makanya nanti kita banyak latihan. Ibarat pesilat itu ya, kita sudah tahu jurusnya, tinggal diulang-ulang sehingga lancar. Ketika ketemu musuh betul, kita tidak tahu musuh ini suka nyerang dari atas atau dari bawah. Jadi kita standby. Ketika nyerang, jadi tidak kena. Nah itu, insya Allah kita lanjutkan besok. Di bab berikutnya yaitu hal, tamyiz, dan istisna, bab la, munada sudah pernah ya, tinggal dibaca-baca saja. Gitu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, makanya kalau kita ketemu bahasa Arab, pertama yang kita cari itu kamus. Makanya pentingnya kamus ya. Minimal tahu artinya. Oh, artinya ini. Makanya dulu kan sempat kita ajari bagaimana caranya menggunakan kamus Al-Munawir. Yaitu harus dicari dulu. Ini isim, fi'il, atau huruf. Jadi kata dasarnya apa? Dicari kata dasarnya. Karena Munawir itu menggunakan kata dasar. Atau kalau enggak ya pakai Al-Asri atau Al-Ma'ani. Itu mungkin, saya enggak tahu Al-Asri pakainya apa. Kalau di googling itu ya Al-Ma'ani itu, ya sudah langsung diketik apa adanya. Nanti keluar makna. Nah, dari makna itu minimal kita mengindah. Nah, cara yang lain kalau ada guru menyampaikan, kita hafal. Jadi waktu ngaji seperti itu, ada ngaji, kemudian kalau ada satu makna yang tidak kita ketahui, ditulisi bawahnya. Kalau di pondok dulu gitu ya, disuruh maknani. Kalau yang belum tahu maknanya disuruh maknani, kalau belum tahu cara bacanya dikasih harokat yang gundul ya. Nah, berarti kalau tidak kita maknani, kalau tidak kita kasih harokat, berarti kita sudah tahu. Sudah tahu maknanya, sudah tahu harokatnya. Nah, itu uslub yang kedua. Jadi bisa mencari dari kamus, bisa dari guru.
Nah, prakteknya kita membaca di depan guru nanti gitu ya. Oh, benar. Oh, sudah bisa. Nah, nanti ketahuan mana yang belum bisa. Bahkan nanti ditanya kenapa dibaca itu. Tahu betul apa ngiro-ngiro tok. Nah, ketika dia tahu, dia akan bisa mengi'rab. Misalkan tadi amama amama ismu mansubun, isim yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbi, dan alamat nasabnya adalah al-fathatu fathah li'annahu, karena dia adalah dzaraf makan. Nah, dia tahu berarti, oh dia tahu. Jadi nyebut amama iki, oh kita biasanya diwaca amama, bukan amami gitu. Jadi ono ilmune. Gitu. Oke, ada yang lain? Kitab Matan Jurumiyah iki berarti anu Mas, cara menune sorop ya, kitab sorop ngono. Matan Jurumiyah itu kitab nahwu. Kalau kitab sorof itu yang amsilatut tasrifiyah, itu kitab sorof. Sorof itu perubahannya. Kalau nahwu itu mocone terakhir. Mocone terakhir itu apa? Seperti tadi amama atau amami. Apa amamu. Doroba apa dorobu apa dorobi. Nah, itu pelajaran nahwu. Tapi kalau bacanya doro apa doru, apa dori, apa duru, nah itu dibaca atau dipelajari di sorof. Gitu. Nah gitu ya, nanti kalau masih ada pertanyaan ditanyakan besok. Kita ketemu lagi hari Ahad insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini nanti tak upload biasa.